nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayung. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tentunya masih berewang pilih makomi kembali tentunya. Di menit ke-11 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada masih dalam rangkaian Sriwijaya Siang. Seperti biasa di jam 11 siangnya kita bakal ada program spesial Teras UMKM edisi Loka kita. Kita bakal mengundang salah satu penggiat UMKM untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang selama 60 menit ke depan terkait usaha yang saat ini mereka jalani atau mereka rintis. Dan sudah hadir tentunya membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang ada owner dari Alabi Nasi Liwet Palembang. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang, boleh lebih dekat lagi ngomongnya? Oke, masuk semua suaranya ya. Oke, baik. Kita sudah kehadiran ada Dani dan juga Indah. Ini merupakan owner langsung dari Ala Abi Nasi Liwet Palembang. Dan hari ini juga kita bakal membahas mengenai keunikan nasi liwet dan nasi tumpeng sebagai hidangan tradisional dan simbol kebersamaan. Kita kenalan dulu kali ya dengan kedua narasumber biar makin akrab ya, Dak. Oke, ada Indah dan Dani. Kita ke Indah dulu, boleh. Indah, saat ini aktivitasnya selain di Alabi Nasi Liwet ini apa aja nih aktivitasnya keseharian? Nggak ada sih Kak, fokus jualan aja sama ngurus anak. Ngurus anak sama usaha ini ya. Iya. Oke, baik. Kalau Dani? Sama, kita lagi fokus di ngurus Ala Abi aja. Ala Abi. Karena sudah full kan dari belanjanya kita. Sudah banyak ya aktivitasnya. Oke, dan kita informasikan Sobat Budaya mereka ini sepasang suami istri masih muda, sangat menginspirasi, membuka sebuah usaha juga saling bersinergi, sangat kompak. Pernah usaha yang lain juga. Oh, pernah usaha yang lain. Sebelumnya usaha apa sebelum Nasi Liwet ini? Ayam geprek. Ayam geprek. Oke, tapi banting setir sekarang ke Nasi Liwet sama nasi tumpeng juga ya. Oke, jadi yang melatar belakangi sehingga Indah dan Dani berganti menjadi mengganti menu ya. Iya. Mengganti menu ini kenapa nih? Apa nih? Dulunya sih gini Kak. Awalnya tuh dari papa sih. Oke. Kan ayam geprek udah jalan tuh. Terus papa bilang nih Buat menu kenapa baru. nggak coba yang lain katanya. Oke, menu baru ya. Misalnya contoh nasi tumpeng. Tapi kan udah banyak kata kita kan. Buat yang beda katanya. Buat yang beda daripada yang lain. Iya. Karena kalau misalkan berbicara nasi tumpeng, mungkin semua orang bisa bikin ya. Iya, benar. Tapi harus mempunyai karakter dan juga ciri khas dari nasi tumpeng yang Iya. kalian bikin. Oke, jadi dari 2020 ini beroperasi lah sampai sekarang ya. Iya benar. Oke, berawal dari ayam geprek, berpindah ke nasi tumpeng, Iya. eksis sampai sekarang. Iya. Berarti ini masuk ke tahun berapa ini? Oh, tahun keberapa ya? 6 ya atau 5? Iya. Masuk ke tahun ke-6 ya? Atau 5? Masuk ke tahun ke-6. Iya, jalan 6 ya? Jalan 6. Oke, baik. 5 nggak sih? 5 ke 6 lah intinya ya. Oke. Nah, kalau Dani sendiri memang dari awal fokus membantu Indah di Ala Abi ini sendiri atau punya pekerjaan lain sebelumnya? Dari awal kita nikah ini emang udah fokus mau buat usaha sendiri. Usaha. Oke. Jadi kita tuh sebelum nikah udah mutusin gini Kak. Kita- Mau usaha bareng. Usaha bareng. Jadi sebelum nikah itu udah berhenti kerja. langsung Nikah kan, banting langsung banting setir jualan. jualan. Oke. Nah, kalian mempunyai pandangan tentang usaha UMKM ini ya. Kalian memilih makanan itu kenapa? Kenapa sebenarnya?
alasan memilih makanan? Kan banyak nih, ada jasa, terus juga ada yang lain-lain yang bisa kalian kerjakan. Tapi kalian memilih makanan kenapa nih? Gimana ya? Awalnya Gimana? itu nggak Atau ada. sama-sama hobi makan? Kalau hobi makan ya. Oke. Kalau untuk apa ya? Kalau aku sendiri sih nggak pernah kepikir Kak. Dari aku sih Kak sebenarnya. Iya, mau jual makanan. Suami sih coba jual makanan karena kan suami itu papanya juga bergelut di dunia kuliner. Oh iya. Jadi mamanya juga kan hobi masak ya. Masak. Dulu oke. waktu baru nikah itu kita diajarin mama tuh jual sarapan dulu gitu. Jual sarapan sama Iya, enak gebetan. loh dapat support system dari mertua ya. Iya, jualan dulu sarapan. Terus coba-coba kan suami tuh cari-cari resep. Bosan nih jual sarapan cuman pagi aja, siangnya nganggur kita kan. Oke. Jadi coba-coba cari resep jual ayam geprek gitu kan. Ayam geprek. Lama tuh Kak prosesnya tuh. lama. Cari resep belum lagi coba-coba buat Coba-coba. kan. Sampai akhirnya tuh kirim-kirim coba berani jual nih, sampai udah dapet resep, coba berani jual, nggak taunya rame itu. Nggak taunya bagus ya responnya Iya, ya. responnya banyak. Kita coba juga sekali waktu itu endorse ke selebgram ya. Nggak taunya dapat feedbacknya tuh juga bagus. Oke, Iya. ternyata. Jadi jalan kan? Jalan. Selama setahun ya. Makanya tadi balik lagi mungkin pengen yang lebih lagi nih. Makanya oke. coba ke nasi tumpeng tadi. Nasi tumpeng. Oke, berarti ini bisa dibilang sebenarnya usaha ini dari keluarga Dani sebelumnya ya? Iya. Yang mempunyai memang background kuliner, Iya, bener. yang Dari- hobi masak gitu. Iya, Nah, tapi papanya. kalau Dani mengikuti jejak orang tua juga kan hobi masak juga atau gimana nih? Atau sekedar menikmati aja kalau dari masa Hobi kecil? makan ya. Tukang Hobi cicip makan ya dan kayaknya. yakin di usaha ini. Oke, yakin ya. Kalau kuliner sih kayaknya pasti bakal jalan gitu. Betul, kuliner kan ibaratnya gini, orang membutuhkan setiap hari kan. Iya. Nah, kita kan nggak mungkin nggak makan kan. Bener. Tapi kalau misalnya kita menyajikan makanan yang tepat, pasti akan dicari orang setiap hari. Iya. Oke, baik. Berangkat dari usaha ini dari orang tua Dani terlebih dahulu ya. Iya, bener. Terlebih dahulu. Jadi kalian ibaratnya langsung ya udah langsung dimantepin aja gitu ya. Iya. Dan terbentuklah nasi liwet dan nasi tumpeng ini. Iya. Oke, baik. Nasi liwet ini sebenarnya nasi yang dari daerah mana sih? Dari Palembang bukan? Bukan Kak, Sunda. Oh, Sunda. Sunda, Solo. Oh, dari Jawa ya? Kita juga awalnya nggak tahu nasi liwet itu apa. Jadi sebelum jualan tuh kan coba-coba dulu nih, kata papa kan coba jual nasi liwet. Itu kita bingung kan, nasi liwet tuh nggak pernah makan. Iya. Jadi coba-coba dulu ngulik di YouTube sampai penasaran akhirnya. Coba-coba cari di Palembang yang jual. Ternyata ada. Ada juga. Coba Oke. cicip nih. Benar. Tapi nasi liwet ini yang uniknya di pesennya banyak gitu porsinya ya, porsinya Iya, banyak tapi disajiinnya satu gitu. Iya. Satu tempat, tapi porsinya bisa sampai 10 orang gitu ya. Iya, sebenarnya gini Kak, itu konsep kita aja sih Kak. Oh, konsep kali ya. Kalau di nasi liwet kan sebenarnya banyak nih yang jual Kak di Palembang, tapi mereka kayaknya lebih fokus ke bento kayak gitu, nasi kotak. Tapi kalau kita fokusnya tuh buat acara, buat ulang tahun Iya. gitu. Ngomongin bento lagi rame banget sekarang ya. Seliweran di mana-mana pokoknya. Oke, tapi kalian masih tetap dengan eksistensi dengan nasi liwet dan juga nasi tumpeng ini ya. Iya. Oke, baik. Nah, berarti ini kalian udah ini nggak sih? Udah kayak ngerasa settle nggak sih? Udah merasa kayak ya udah deh di sini aja kita mainnya, nggak usah kerja lagi atau mungkin gimana gitu. Iya. Udah. Kayaknya pengen dari nasi Tetap tumpeng, ngembangin usaha ini. pengen dikembangin dulu, belum tertarik mau coba kerja atau yang lain dulu. Iya, oke. Karena kan ini ibaratnya gini, ini usaha ini kan kita yang bosnya, kita yang Iya, karyawannya, kita yang mengatur semuanya, gitu. Jadi nggak ada yang kayak dikekang orang gitu ya. Iya, bener. Oke, baik. Nah, jadi kalian ini gimana nih membagi pekerjaannya, membagi job desk nih antara Dani sama Indah nih? Kalau Apa aja suami nih? itu aku serahin buat stok, buat belanja ya.
Karena kan kita ngutamain yang bagus Kak bahan-bahannya. Oke, Kalau bahan-bahan. suruh orang itu kadang udah pernah coba nggak sesuai sama yang kita pengen gitu. Harus premium semua ya. Kalau aku bagian di meracik-racik sih. Meracik-racik. Selebihnya kalau untuk bersih-bersih itu ada pegawai Ada kan di timnya rumah, dari ada kita. tim. Oke, nah tadi kan ini sempat disinggung juga nih, ini awal usaha ini dari Ibu Dani. Iya. Nah jadi kalian sempat belajar dulu nggak sih kayak beberapa hari gitu, beberapa bulan gitu belajar? Kalau belajar kita ngulik sendiri Kak. Ngulik sendiri. Kalau Iya. resep kita ngulik. Tapi kalau untuk jadi nih, Mama sama Papa bagian coba. Oh bagian Itu monitor. aja nggak langsung bisa Kak, sempat kena Belajar mental dulu. dulu. Gimana cerita dong. Jadi waktu itu kan disuruh Papa belajar nih, masak nih, inget banget aku ini pertama kali. Terus coba kan Papa pulang kerja itu, ah ini nggak bisa jual katanya. Masih ada yang kurang gitu Iya, ya? ini nasinya hancur, nasinya hancur. Oh nasinya hancur. Iya. Ngedrop dulu. Lama nih nggak mau jualan. Alami nasi geprek ayam gepreknya nggak kurus ya. Sempet stop dulu. Karena masih fokus nyari ngulik nasi Iya, buat tadi. masih pokoknya kita tuh fokus ngulik resep dulu Kak Ngulik sampai resep mantep. dulu. Jadi saling nguatin lah. Suami tadi bilang aja coba lagi katanya kan. Sampai semangat lagi ke pasar nih kita berdua nih. Ke pasar berdua terus coba lagi. Nah di hari itu tuh emang udah niatin pokoknya hari ini harus berhasil. Sekalian aku langsung foto katalog tuh Kak. Wah. Pokoknya langsung percaya diri gitu. Ya. Pas Papa pulang kasih cicip kan, udah terima nih. Tapi pede tetap. Nah ini udah mulai enak kata Papa kan. Tapi udah berani udah karena udah kemarin udah jualan kan. Coba deh foto. Terus sambil foto tuh sambil tanya-tanya juga selebgram yang bisa endorse pada Iya, hari itu. oke. Ternyata ada tuh. Nggak sangka besoknya tuh ada yang pesen loh Kak. Itu siapa pertama kali collab sama siapa? Apa tuh selebgramnya? Selebgram, Sama Kak Yohan. Oh. Iya, jauh lagi nganter kemarin. Langsung ada yang pesen Kak. Takut tuh mau terima. Nanti orang kecewa kan karena baru belajar. Nggak taunya aku tanyain kan sama customernya. Gimana Mbak? Enak ternyata. Katanya kan. Tapi kalau boleh saran bisa nggak Mbak menunya ditambah gitu kan? Jangan gorengan aja kayak gitu. Jadi misalnya ditambah ini. Nah, terus dia pesen lagi tuh Mbak Oke. ke Eka. Mbak. Dia pesen lagi. Pesen lagi enak. Terus lama-lama aku posting kan. Karena udah dapat enak nih percaya diri. Aku posting di IG-nya ayam geprek. Nggak tahunya ada lagi Kak yang pesen persis sama yang aku foto yang pesanan tadi. Seiring waktu tuh kayak gitu terus awal-awal jualan. Oke, jadi mengalir dengan sendirinya, orderan Iya. masuk terus ya. Iya benar. Oke. Nggak tahu sih pokoknya jalannya kayak gitu terus, nggak terasa udah berapa tahun. Orang pesen tuh kayak gitu Kak. Kita sih sering dengerin saran customer ya. Iya, saran. Mereka suruh kritik tambah dan saran ini ya kita coba. Tapi sebelum kita jual kita juga coba dulu. Coba dulu, Kayak betul. masakan itu ya. Kayak menu yang di request customer tuh kita coba makan dulu. Kawin nggak nih rasanya cocok sama nggak? nasi liwet? Iya. Nggak tahu enak boleh tuh masuk di Boleh, katalog kayak betul. gitu. Oke, karena ini ibaratnya jam terbang juga ya. Jadi semakin kita sering Iya. produksi, semakin sering orang order kan kita kan juga semakin sering buat ya. Iya benar. Jadi rasanya juga semakin enak gitu kan. Ibaratnya kita makin terbiasa gitu dengan makin hal konsisten tersebut. aja Makin sih, Kak. konsisten. Pokoknya makin enak lah kalau misalkan sering dibikin gitu Iya. kan. Apalagi dapat saran terus dari customer, tapi Iya. baik-baik customernya berarti ya. Iya, jadi kayak Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dapat customer tuh kayak kakak sih. Kalau yang dulu ya. Mereka Sampai langsung sekarang tuh masih order. review jujur mereka. gitu ya. Iya. Oke, baik. Oke, nah tapi kita belum belum ngebahas tentang nama tadi ya, nama iya, Ala nama. Abi nih. Kenapa nih bisa dinamain Ala Abi? Ada ceritanya sih Kak. Gimana tuh? Flashback lagi ke ayam geprek. Jadi itu semua suami sih. Berarti ini ide dari Suami, Dani. Boleh iya. Dani boleh diceritain kenapa namanya bisa Ala Abi? Awalnya itu kan kami sebelum buka ayam geprek ini kan baru kepikiran. Jadi aku ngulik dulu, cari resep yang enak nih buat dijual. Udah berapa hari, udah dicicipin juga sama mama papa, katanya boleh nih dijual. Nah
waktu itu kan kami masih kirim-kirim ke teman. Ke teman dulu pernah kerja kan. Udah ini kan butuh nama nih. Iya, butuh brand, nama brand. Logo, butuh stiker kan. Jadi ya langsung aja Ala Abi. Ya spontan aja Spontan sih Kak. aja. Karena resep dia yang cari apa? Ya, pokoknya dia yang cari kayak gitu. Tapi sebenarnya ini juga sih komersil juga sih ala Abi kan. Ala Abi. Kayak relate aja gitu dengan Karena kan aku nasi panggil dia tuh liwet. Abi Oh, gitu. Panggilan iya. kami ya. Ya Iya. itu Panggil berarti Abi. yang Iya. poinnya. Jadi ala Abi Iya, gitu. ala Abi ya. Istilah panggilnya Umi gitu. Oke, wah mantap nih. Baik. Nah, jadi namanya ala Abi. Nah, ini sebenarnya kalian nih dua-duanya jalan atau pertama liwet dulu atau tumpeng dulu nih? Awalnya liwet sih Kak. Liwet. Aku kurang tertarik dulunya sama nasi tumpeng kuning Tumpeng karena pikir kuning. aku tuh udah banyak. Udah banyak. Tapi mungkin mereka bosen ya. Awalnya ada yang makan request liwet. itu Mi. Ya iya awalnya ada yang Ada yang- request. Ada yang request. Nah, ada Tanya, nasi kuning nggak? Aku belum ngulik tuh Kak. Oke. Jadi Belum, gimana tuh belajar belum belajar dulu, lagi? Mbak, kata. Oke. Coba dulu masa sampai ketemu ya kita kan ngerasa nih Kak enak gitu kan baru berani. Oke, berarti jarak perbedaan dari liwet ke tumpeng ini Oh lumayan, lumayan lama. Berarti tumpeng ini termasuk yang baru. Enggak juga Enggak sih. juga, cuma Jaraknya beda bulan. beda 6 Oh, 3 bulan, bulan 6 mungkin bulan. kayak gitu. Enggak Oke. sejauh itu juga. Oke, berarti ini ibaratnya pertama konsistennya liwet dulu ya. Iya. Liwet, tapi liwet sama tumpeng sebenarnya agak mirip-mirip juga ya. Iya. Dari bentuk. Iya, cuma beda rasa aja Beda sih. rasa aja. Nah, tapi yang tetap best seller tetap liwet Iya. untuk sekarang. Iya. Oke, baik. Nah, sebenarnya yang customer kalian ini yang sering pesen itu orang-orang yang seperti apa sih? Kebanyakan kalau dari usia ya itu ibu-ibu Oke. kantor. Oh, kantor. Bank ya. Mm. Karena mereka kadang acaranya kan besar-besar kayak Mm. ya, Banyak juga gitu ke rumah sih. sakit Mi. Ke rumah sakit ya. Iya, rumah buat hadiah sakit. juga ya. Iya. Kebanyakan sih buat ulang tahun Ulang juga. tahun. Ulang oke. tahun itu setiap hari pasti. Bulan puasa tuh banyak yang lesehan Ya bulan puasa lesehan itu yang buka Yang pakai puasa daun. Iya, lesehan oke. itu banyak juga. Yang mereka memang pengen momen kebersamaannya ya. Iya. Oke, baik. Berarti ini dari ibu-ibu terus juga perusahaan-perusahaan. Iya. Tapi kalian jual ini juga nggak sih kayak per pack gitu nggak? Per porsi Jual gitu? tapi Ada kita juga. ada minimal Kak. Oh, ada minimal. Iya, Minimal kan. berapa kalau mau order? Kalau yang bento ya 20 deh. 20 porsi 20 baru kotak. bisa diterima gitu. Iya. Oh, 20 kotak. Kalau liwet ini memang packagingnya seperti ini yang kayak ditampah di foto Iya atau kayak yang di oh katalog memang kita. seperti itu ya? Iya seperti Nggak itu. bisa dipisah-pisah gitu ya? Enggak. Kecuali mereka memang makannya sama-sama gitu ya? Iya. Oke, baik. Memang Jadi, konsepnya kayak gitu. konsepnya kayak gitu. Jadi perusahaan-perusahaan saat ini udah lumayan banyak juga kenal dengan nasi liwet Iya. ala Abi nih. Wih, keren dong. Oke. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah nggak mikirin lagi ya untuk saat ini, tapi nggak tahu ke depan ya. Allah alam kan Tuhan kan yang ibaratnya bisa membolak-balikan hati Iya, manusia ya. benar. Nah, siapa tahu nanti kalian dapat tawaran kerjaan bagus ya. Tapi untuk saat ini tetap settle di sini ya. Iya. Tetap settle di nasi liwet ini karena ini juga ibaratnya untuk saat ini juga income-nya oke ya gitu kan. Iya. Kan nggak mungkin lah ibaratnya kalau misalkan income-nya nggak ada tapi masih eksis sampai sekarang. Iya. Sebenarnya kalau ada kesempatan ya boleh ya coba sambil kerja gitu. Tapi untuk saat ini kan kita punya anak nih Kak masih Iya, kecil. betul. Aku nggak mau. Iya, ini berarti kalian masih produksi berdua nih, Iya. semua-muanya. Iya. Jadi kalau misalkan orderan membludak, pernah sampai berapa nih orderan? Pernah sampai berapa ini? Yang paling banyak diterima Yang paling banyak ya. dalam sehari? Sehari pernah 25 tampah. Nah itu gimana? Pakai Kan kita karyawan ada- dadakan juga? Iya, kan ada karyawan yang Ah. pegawai tetap, ada juga yang dipanggil. Oh, Kebetulan dipanggil. di lingkungan kita tuh banyak Kak orang-orang yang mau dipanggil kerja harian. Mau bantu gitu ya? Jadi kita panggil harian. Nah, itu bantu. Oke, itu di momen-momen tertentu yang pasti. Iya. Nah, kalau bicara momen-momen tertentu, pada saat apa sih yang paling rame banget orang beli, orang order? Bulan puasa, puasa pokoknya hari-hari penting deh, Hari-hari Kak. penting, libur, weekend gitu juga ya? Bulan puasa, lebaran, hari ibu, Hmm, hari guru, pokoknya hari-hari Ada hari-harinya. penting kayak gitu. iya hari-harinya ya. Tapi hari biasa juga alhamdulillah
banyak Ada juga aja sih. Iya gitu banyak orang juga. ulang tahun. Iya. Nggak nyangka juga Nggak tiap hari ada yang ulang tahun. Padahal dulu waktu sebelum kita jualan tuh mikir Lucu buat sih ulang Dani ya, tahun. pastilah ada orang ulang tahun. Awalnya kami Iya bingung dulu Kak. takut. Emang orang ada ulang tahun yang setiap hari. setiap hari. Ternyata sampai sekarang setiap hari ada yang ulang tahun. Iya. Banyak loh Kak. Kalau misalkan ada kalender tanggal 32 mungkin ada juga kali. Ya pasti ada lah orang ulang tahun setiap hari. Tapi kalian kayak nggak nyangka aja gitu Iya ya. bener. Kan kalau kita mikir Kak, kita kan ulang tahun setahun sekali nih Kak. Tapi dalam satu hari tuh banyak Ada ternyata. aja gitu ya Iya. ulang tahun ya. Ya mungkin kemarin pikiran ketakutan aja kali ya. Iya, oke, biasa itu trust issue sebelum kita melakukan sesuatu tuh biasa. Kekhawatiran yang kayak, aduh nanti seperti ini, nanti Iya. seperti ini. Tapi kalau dijalani eksekusinya ternyata enggak seperti yang kita bayangkan, Iya, gitu. Bagus nih kalau usahanya memang sudah betul-betul settle. Jadi ya memang sangat ini sekali sih. Sangat direkomendasikan sekali usaha sendiri gitu kan. Nah, di luar dari apapun itu, karena paling enak ya usaha sendiri, apapun itu risikonya kita yang tanggung. Iya. Terus juga pokoknya apa-apanya kita nih yang kendalikan, itu yang paling enak ya. Iya. Oke baik, Dani, Indah, kita break dulu ya. Ya, Nanti kita boleh. ngobrol lagi. Luar biasa baru pembukaan sudah sekeren ini mereka berdua. Nanti kita bakal ulik lebih jauh tentang nasi ala Abi, nasi liwet dan juga nasi tumpeng Palembang. Tetap di RRI Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sungke cantik manis karista, sewet hasri wijaya.
makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berewang film yang kami kembali tentunya di menit ke-35 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada. Kita masih dalam program Teras UMKM yang disulut Kak Kito dan masih bersama dengan owner Al-Abi Nasi Liwet Palembang. Masih bersama Indah dan juga Dani. Kita sapa kembali, masih aman ya? Aman, terkendali. Oke, baik. Tadi sudah banyak kita bahas mengenai terbentuknya usaha ini dan juga ibaratnya yang kalian lewati lah ya sampai di titik saat ini udah menginjak ke tahun ke-6. Tentunya dalam sebuah usaha kita pasti tahu Indah dan Dani pasti ibaratnya nggak ada yang mulus gitu ya, nggak ada yang mulus. Pasti ada fase naik turun dan juga pasang surut gitu. Nah, kalian dalam berusaha saat ini tantangan apa sih yang terbesar yang pernah kalian hadapi kalau dari Indah? Tantangan apa ya? Apa misalkan dari sisi apa gitu? Bertahan kalau lagi sepi sih Kak. Tetap konsisten pada saat lagi sepi orderan ya. Biasa kalau lagi sepi itu kan pikiran macam-macam. Apa udah aja ya? Iya. Apa kerja lagi? Jadi kayak banyak gitu pengaruh-pengaruh yang membikin buyar gitu ya. Untuk men-stop usaha ini. Oke, jadi cara Indah dan Dani bangkit gimana jadi? Kalau misalkan hal seperti itu terjadi kemarin. Flashback lagi. Lihat perjuangan yang pernah dilalui ya. Kayaknya sayang deh, namanya jualan kan pasti ada pasang surut. Sabar dulu biasanya kan. Sabar Nanti dulu. biasanya kalau udah sepi itu 2 hari nanti ada satu masuk. Kalau udah satu masuk semangat lagi. Satu masuk Bangkit lagi. makin rame lagi Kak. Udah. Oke, betul. Jadi kuncinya tetap konsisten aja lah ya, tetap konsisten dan juga benar. Jadi kalau misalkan ada sepi, ada satu masuk, jadi kayak menggebu-gebu lagi. Baik. Nah, jadi kalian melibatkan seberapa jauh nih melibatkan teknologi atau sosial media di usaha kalian ini? Untuk saat ini sih belum terlalu mengikuti kayak live kayak gitu. Kita cuman di Instagram. Di Instagram. Sama di WA aja sih. WA. GoFood aja kita tutup. Oh, posting-posting masih di Instagram sama di WhatsApp. Belum Oke. berani jauh gitu. Jauh gitu. Tapi pernah pasang iklan sebelumnya? Iklan ya paling dari Instagram sih. Oh, pernah juga. Oke. Ini respon dari iklan gimana waktu dipasang kemarin? Kalau dari Instagram bagus juga sih. Bagus Kak. juga. Oke, baik. Jadi ini kan salah satu strategi lah, siasat biar brand kalian makin banyak dikenal orang gitu ya. Oke, pernah juga membuat konten-konten menarik kah? Belum. Oke. Kayak kita tuh sekarang cuman kayak Terima orderan aja. Terima orderan, setiap ada orderan foto yang cantik, estetik, posting gitu ya. Itulah daya tariknya untuk saat ini. Oke, tapi kalian ini juga nggak sih pengen juga nggak sih sebenarnya kayak ada tim dari sosial media gitu, tim konten yang gitu bener-bener membenahi khusus untuk membenahi konten usaha kalian gitu. Pengen juga nggak? Pengen dong Kak. Pengen ya. Kalau ide konten tuh udah banyak. Tapi pas mau buat kayak maju mundur. Eksekusinya maju mundur ya. Iya, maju mundur.
Oke, tapi sebenarnya hal-hal seperti itu harus ini sih, harus kayak di apa ya? Ibarat kota Palembang tuh dikejut ke itu nah, ya. Memang udah digerak ke. Langsung ke Dilangsung ke. Nah, jadi kalau misalkan sudah dilakukan terus hasilnya bagus, pasti kalian juga nanti akan ketagihan bikin lagi. Oke, jadi untuk saat ini pemasaran dari usaha kalian ini di offline dan juga online ya. Lebih relevan kemana nih, Indah? Orderannya? Kalau offline sih kita nggak terima kak. Oh, nggak terima offline. Oke, oh jadi online sekarang. Iya. Gimana nih? Banyak juga kah untuk sehari? Iya lumayan. Lumayan untuk sehari pasti ada orderan yang masuk hari ya. ada pasti. Setiap hari pasti ada yang masuk. Tapi balik-balik tadi ke momen-momen tertentu tadi yang banyak gitu ya. Itu yang banyaknya. Yang banyaknya. Tapi tetap di hari-hari biasa tetap ada. Hari biasa tetap ada kak. Oke, baik. Nah, tentunya kita dalam sebuah usaha juga pasti setuju, Indah dan Dani, pasti di setiap usaha itu kita harus mempunyai karakter masing-masing gitu ya. Nah, kalau dari nasi liwet dan nasi tumpeng ala Abi ini, yang membedakan dengan nasi-nasi lain apa sih sebenarnya? Mungkin cara kita menata gitu ya. Terus ya kayak yang tadi kak. Kalau yang lain kan mereka banyak fokus ke nasi kotak gitu ya. Kalau kita lebih fokus ke nasi tumpeng. Terus liwet-liwet yang kayak gini nih. Yang datar-datar gini. Oke. Kayaknya ciri khasnya mungkin ada sendiri deh. Ada sendiri. Oke, betul. Dari sisi apa namanya packaging ya. Packaging atau penyajian dari penataan. Oke, ini yang membedakan. Iya. Selain yang ini ada juga kita pakai bakul, nasi liwet bakul yang ukuran tampahnya agak besar, yang dari diameter 40, 50, 60. Oke. Ada juga yang besar kak, yang kotak untuk 30 orang. Oh, ada juga. Ada juga kak. Ada yang 50 orang. 50 orang. Kalau udah sampai ke 100 orang itu tampaknya dua. Yang kotaknya yang besar yang diameter 60 80. Bisa buat dua tampa kan. Apa bakulnya itu juga dua gitu. Oke. Nah, untuk apa namanya orderan ya, untuk orderan kalian ini apa namanya yang paling banyak waktu itu berapa porsi nih dalam satu hidangan? Dalam satu tampah. Itu 50. 50 pernah. Aduh, gimana bawanya itu? Pakai ini kak kita pick up. Oh, pick up. Karena kan berat ya. Berat. Itu yang order corporate perusahaan ya? Iya, perusahaan ada juga dari luar kota sih kak. Mereka stay di hotel nggak tahu buat acara apa gitu. Oke. Atau buat di villa pernah waktu itu. Mereka pesan banyak buat acara di villa. Berarti ini brand kalian udah lumayan banyak berarti yang tahu ya. Lumayan. Alhamdulillah. Oke, berarti kekuatan sosial medianya harus ditambahin lagi nih, harus digencarin lagi. Oke, apalagi untuk saat ini kan konten-konten menarik juga kayak jadi pilihan tersendiri untuk memilih makanan ya. Jadi boleh untuk dibudidayakan, kita manfaatkan dengan baik sosial media saat ini. Oke, nah kalau kita berbicara rate harga, ini dimulai dari harga berapa nih Indah? Kalau yang tampahan ya? Tampahan. Tampahan itu paling murah 2,5. 250 itu untuk berapa porsi? 5. Oh 5 orang. Kalau yang 5 sampai 6. Itu sama tumpeng sama liwet harganya sama atau beda? Kak. Oh beda. Kalau tumpeng kita rate paling murahnya 300-an. Oh berarti lebih mahal tumpeng ya? Iya. Dia lebih banyak porsinya atau gimana? Iya. Oh lebih banyak. Kita juga menunya bukan pakai menu biasa kak. Kan kita menunya itu ada ayam, ada udang, ada cumi. Kita banyak pakai seafood. Wow, tahu sendiri seafood ya, Mak ini hari ya. Iya, menyala seafood, agak-agak mahal ya. Karena memang kualitas juga nggak bakal bohong. Jadi ada harga, ada kualitas tentu yang akan diberikan. Oke, nah ini untuk lauk-lauk yang bisa dikombinasiin dengan nasi liwet itu apa aja nih Indah? Nasi liwet ini sebenarnya masuk semua sih kak, masuk kecuali semua. yang kuah-kuah. Oh kuah-kuah, ya kayak ayam goreng, ikan, apalagi yang bakar-bakaran tuh masih oke ya. Ikan asin banyak. Ya, ikan asin juga. Ikan asin. Oh seneng kan aku. Ikan asin paling enak malah. Kawin rasa juga. Ikan asin ya. Cumi asin. Tapi kalau kayak
pindang ya, sempat ada orang tanya bisa nggak pakai pindang, nggak bisa Iya. karena nggak masuk. Di lidah kayak aneh gitu rasanya ya. Iya. Tapi kan Kita juga rekomendasiin kalau orang kadang kan mau tambah sayur asam. Sebenarnya enak Kak liwet sama sayur asam. Tapi sayang aja gitu. Iya, Karena nanti nasinya udah berasa kan. hilang nanti rasanya ya. Jadi ngeblend dengan yang lain jadi aneh. Jadi kadang kita alihkan mendingan yang apa kayak sambel-sambelan, goreng-goreng. Betul, tapi kita cuman bisa memberi saran ya. Iya. Karena pada akhirnya selera mereka juga yang menentukan. Iya, benar. Karena lidah orang beda-beda. Tapi kalau misalkan kita beri saran yang bagus, yang relate, ya memang ya segitu enaknya dinikmatin ya. Nggak pakai kuah karena agak aneh juga kalau orang awam pakai kuah. Tapi ya balik-balik ke selera tadi. Kadang mereka tuh udah biasa Kak, aku nggak bisa Mbak kalau makannya nggak pakai kuah gitu kan. Gimana lagi kalau udah kayak gitu, susah. Iya, susah karena kan orang ini kan beda-beda. Kadang tuh ada yang nggak bisa makan nggak pakai sambel, nggak bisa makan kalau nggak ada kerupuk. Pokoknya banyak deh, banyak temuan ya. Benar. Oke, tapi ini kalian juga merupakan ini nih apa namanya penggiat UMKM juga yang mengusung tradisional juga ya, karena kan tradisional sekali nih nasi liwet sama nasi tumpeng ini memang makanan betul-betul khas Indonesia dari Jawa ya. Dari Jawa, dari Sunda, bisa dibawa ke Sumatera dan juga diterima juga oleh orang Sumatera, itu sudah merupakan poin penting dan sangat bagus sekali. Oke, jadi saat ini masih nanya Mama juga untuk resep-resep yang akan misalkan mau diluncurkan, ada gebrakan terbaru, menu terbaru gitu. Paling kita suruh cicip sih. Oh cicip, oke, karena tetap apa namanya review jujurnya ke Mama ya. Iya. Tapi Mama masih eksis juga nih buat seperti ini. Kalau Mama sekarang senengnya tuh kayaknya masak buat makan sendiri gitu. Makan sendiri. Coba-coba Riko kan ya salah. Tapi ini loh, tapi luar biasa loh, apa namanya skillnya diturunin ke anak-anak gitu ya. Aku juga dulu tuh nggak bisa masak Kak. Sampai kata ibu aku kan, gimana nanti punya suami katanya kan. Jadi semenjak ikut mertua kan, beliau suka masak, masak ini, masak itu, jadi tertarik kan? Tertarik, iya benar. Jadi tertarik, apalagi yang dimasak ini juga ternyata indah geluti saat ini ya, bisa menjadi peluang usaha juga, bisa menghasilkan cuan, luar biasa loh. Nggak nyangka kan bisa berada di titik ini sampai sekarang. Oke, jadi perbedaan dari bekerja sampai usaha itu memang betul-betul terasa sekali. Iya benar. Jadi istirahatnya itu lebih banyak, apa-apa. Enggak. Itu pikiran kami awal-awal. Awal-awal ya. Dulu berhenti kerja karena di tempat kerja kan kerjanya kan dari pagi sampai malam tuh Kak. Usaha sendiri aja lah biar enak. Bisa off kapan aja. Nggak taunya malah nggak ada waktu istirahat. Nggak ada waktu istirahat. Kecuali kita sendiri yang mutusin hari ini kayaknya itu maksud Kak Pilih. Jadi kalau misalkan mau kondangan kan bisa diejak-ejakan gitu ya. Kan kalau usaha sendiri kan enak gitu. Walaupun harus bangun lebih awal kan karena mengejakan kondangan tadi. Kondangan tadi apalagi kalau kondangan betul-betul yang teman deket. Biasanya kan kalau kerja kan tahu sendiri. Tahu sendiri misalkan izin lampanya banyak izin SP itu kan. Nah, ini siapa yang mau SP? Iya, siapa yang mau SP kalau misalkan usaha sendiri? Iya, itu enaknya situ. Paling lebih pintar-pintar lagi memanage waktu ya. Iya benar. Oke, baik. Boleh dong kasih tipsnya untuk para pendengar kita. Oh ya, kita boleh melibatkan pendengar juga ya. Yang mau bergabung boleh di 351056, yang mau tanya-tanya terkait usaha dari Nasi Liwet Ala Abi, atau mungkin pengen tahu di mana alamatnya dan juga cara pesennya gimana, sangat boleh sekali di 0711351056 atau di WhatsApp di 089778848884. Oke, boleh dong kasih tipsnya untuk para pendengar kita yang ada di luar gitu, yang lagi monitor RRI Pro 4 saat ini, yang lagi standby di depan radio, atau mungkin lagi menyaksikan kita via YouTube ya, di streaming kita di YouTube RRI Pro 4 Palembang. Boleh bagi tipsnya untuk memulai sebuah usaha itu sebenarnya apa yang harus dibutuhkan pertama-tama? Pertama kali nggak muluk-muluk modal ya Kak. Modal. Kedua nekat ya. Mental sih Kak. Baru konsisten. Konsisten.
harus kuat-kuat. Kuat-kuat juga. Oke. Jangan karena nggak ada yang beli satu hari langsung mutusin buat berhenti. Iya betul. Jadi harus tetap konsisten ya. Iya. Terus juga mungkin boleh Kak Billy tambahin passion juga kali ya. Iya. Passion. Jadi memang betul-betul kenal apa yang kita jual. Iya benar. Jadi dengan kita mengenali apa yang kita jual, tentunya pasti kita juga akan tahu rules yang akan kita bawa nantinya. Oh, ada yang mau bergabung nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Jack di Kenten. Pak Jack di Kenten. Dan Pak Jack saat ini Pilih lagi bersama dengan Dani dan Indah, owner langsung dari Nasi Liwet Al Abi. Boleh, apa yang mau ditanyain? Iya, selamat pagi dengan Bang Dani dengan Iya. Linda ya. Indah, Mbak Indah dan Pagi Pak. dengan Kak Dani. Gimana? Ya tadi seperti pertanyaan dari penyiar tadi penjelasannya mengenai tempatnya di mana, Oke. harganya berapa, Mm-mm. gitu kan. Dan websitenya di mana kalau mau pesen gitu. Oke. Mohon penjelasannya. Tempatnya di mana, cara mesennya gimana, atau mungkin sosial medianya apa gitu. Ya, gitu. Oke, ada lagi Pak Jack? Itu juga dijelasin. Oke. Ya. Yuk. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jack di Kenten. Boleh dijawab. Iya. Kalau untuk alamat kita ada di Jalan Inspektur Marzuki di Lorong Mandiri Kak. Orang mandiri. Kalau untuk pesen bisa langsung ke Instagram kita di @nasitumpeng_Alabi Palembang atau ke WhatsApp kita Di nomor berapa? di 0853 53 65 65 05. Oke, boleh ulang satu kali lagi WhatsApp-nya? 0853 53 65 65 05. Oke Bang Jack, ditunggu orderannya ya. Iya, ditunggu orderannya. Dari Pak Jo ke Kenten deket lah ya. Deket. Jauh-jauh sih Kak kita kirimnya. Iya, soalnya lebih jauh dari situ aja dihajar gitu ya Sampai pengirimannya. ke Mariana. Nah, sampai ke Mariana. Indralaya. Sampai ke Sukabumi, Mariana juga? Iya. Oke. Tapi kalau buat luar kota itu kita nggak sediain travel. Jauh berarti perjalanan Nasi Liwet itu ya. Iya. Menyeberangi sungai ya. Oke, baik. Masih kita tunggu kan di 351656 atau di WhatsApp juga di 0897 7884 884. Oke, kita cek WhatsApp dulu ya. Baik. Oke, ada Aris di Kertapati, katanya Mbak Indah dan juga Kak Dani boleh dong bagi tips spill sedikit resep nasi liwet apa aja nih bahannya. Oh, nanyo rasio dapur ya. Boleh nggak? Kalau misalkan boleh di-share. Boleh. Gimana? Kalau untuk resep sekarang kan banyak Kak ya di YouTube ya. Hampir sama seperti itu. Tapi ya itu tadi mungkin ya beda tangan kadang beda rasa. Jadi mau apapun effortnya, beda tangan beda rasa. Iya. Oke. Kalau untuk resep kita sama kayak pada umumnya. Apa aja tuh? Kayak serai, laos gitu. Yang bahan utama itu teri sih Kak. Teri Medan. Teri itu ngaruh juga. Teri itu di ngaruh rasa. juga. Oke. Yang pasti ada bumbu rahasia juga ya. Iya, bumbunya sama kayak Sama. pada umumnya kayak bumbu dapur sih Kak. Oh, bumbunya bumbu dapur pada Tapi nggak umumnya. pakai kunyit, jadinya Oke. nasi kuning nanti. Tapi bahan-bahannya mudah dicari kan? Iya. Mudah dicari. Di pasar bahkan di warung mungkin ada ya. Oke. Tapi ya balik-balik tadi ya, balik-balik ke kata Indah tadi, beda tangan beda rasa. Iya. Jadi jangan protes kalau rasanya beda. Mungkin ya jam terbang tadi semakin sering ngebuat memproduksi nasi liwet pasti hasilnya akan semakin enak. Ujung-ujungnya jadi saingan ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalkan bisa membagi berkah, bisa menjadi amal jariah juga untuk kita. Oke, baik. Boleh dong terakhir harapan dari Dani dan juga Indah untuk nasi liwet dan nasi tumpeng ala Abi ini ke depannya mau seperti apa? Boleh jangka panjang, boleh jangka pendek. Oh iya. Kalau kita sih pengennya nanti kalau setelah anak udah bisa ditinggal ya Kak ya. Pengen kita mau buka tempat makan gitu. Oke, kayak mini-mini resto gitu Iya, ya. dulu kan sebelum kita mantepin ke nasi liwet nih kita sempat pergi dulu nih Kak ke tempat yang jual nasi liwet sesungguhnya gitu di Bandung, di Bogor Oh, gitu ya. ngeriset ya. Iya, jadi bukan cuman asal Iya, jual oke, gitu. oke. Memang kita awalnya nggak tahu nih
rasanya kayak gimana kan. Penasaran kan sampai terbang ke Bandung. Sampai sambil lihat-lihat konsep mereka kayaknya bagus gitu. Jadi harapannya sih pengennya punya juga tempat seperti itu. Emang di situ tempatnya gimana? Apa yang kalian lihat yang Kalau kalian di- jadi tertarik di tempat itu, Kalau pengen di kalian Bandung bikin? tuh mereka punya karakter Kak. Oke. Ya nggak boleh ya disebut ya. Jangan. Karakternya Kayak apa ini, misalkan? tempat- Kayak ada yang kayak tradisional menonjol kayak kayak gitu. Oh, dari tempat atau dari apa? Bukan dari tempat aja sih Kak, dari nama, dari sambelnya ada kayak Oke. yang jadi jagoan mereka gitu loh. Kalau jadi di semuanya Bogor tuh- sih tempatnya. Jadi Tempat best semua ya? makannya itu bagus. Oke, jadi kalian ibaratnya nanti pengen punya ini konsep seperti itu. Iya, yang tradisional tapi modern gitu loh. Oh, oke. Berarti ada live musik nanti ya? Ya pasti itu biar nggak bosan. Oke. Kalau dari Dani, apa nih Dani? Sama Boleh aja sih, Kak. tambahannya sama. Karena pikiran kami selalu Bertukar bertukar pikiran. Asik. selain suami istri kami juga rekan kerja. Rekan Iya. kerja. Kami Ini. kalau pagi sampai sore tuh kayak temen sih Kak. Tapi kalian pernah nggak sih kayak ini kayak beda argumen gitu di usaha Oh ini? sering. Jadi Kak. gimana misalkan dalam hal apa? Banyak sih dalam apa ya? Dalam apa? Dalam membeli Nyusun. bahan-bahan tadi mungkin. Iya banyak sih Kak. Apa Dani sering kelupaan beli gitu? bahan sih kadang pernah. Aku tuh orangnya kalau tentang jualan kayak gimana ya? Kayak Iya, terobsesi harus detail gitu. detail perfect bagus gitu loh Kak. Kadang kalau misalnya dia beli cumi nih Kak, dapatnya jelek. Agak keras ya. Iya, Cumi oke. asin, Biasa keras. Dani jiwa laki-laki kan. Iya. Pasti ada sembarangan lah sedikit ya. Makanya aku kalau Teledor. belanja nggak suruh orang Oke. demi jaga itu tadi. Oke, tapi untuk saat ini udah best lah ya. Oke, Masih jadi banyak yang harus dibenerin masih sih. banyak yang harus dibenahi. Tapi untuk saat ini kalian sudah cukup menginspirasi nih untuk pasangan-pasangan muda di luar sana. Jadi yang pengen seperti mereka juga boleh banget. Yang penting ada kesempatan, ada waktu, ada peluangnya, kenapa enggak gitu ya. Ada skill juga. Ya bukan hanya UMKM di bidang makanan sih, apapun itu. Tergantung passion kalian. Jadi kalau misalkan passionnya misalkan otomotif, bisa buka bengkel atau apa gitu. Terus misalkan punya skill pangkas rambut, bisa buka barber. Tapi kalau misalkan bisa mengolah makanan ya kuliner gitu ya. Karena orang akan berkembang pada skill yang berbeda-beda. Iya. Oke, baik. Dani, Indah, terima kasih. Luar biasa sekali kalian berdua, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan akan menjadi obrolan yang sangat edukatif untuk para pendengar kita yang mungkin saat ini juga lagi berjibaku, lagi pengen membuka sebuah usaha tapi masih bingung usaha apa. Mudah-mudahan dengan mendengarkan obrolan kita jadi terbuka gitu. Oh, ternyata aku harus usaha seperti ini. Jadi hal-hal yang harus aku lakukan seperti Indah dan Dani gitu. Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba, konsisten, pokoknya serahkan rezeki pada yang di atas ya. Tugas kita sebagai manusia berusaha dan juga berdoa tentunya. Baik, terima kasih Dani, Indah mewakili LPPRRI Palembang. Di lain kesempatan kita undang kembali ya. Boleh. Dengan fase yang berbeda mungkin, sudah mempunyai store sendiri, sudah makin sukses, pokoknya sudah makin keren lah ya. Baik, kita akhiri obrolan kita di kesempatan kali ini di Teras UMKM Loka Kito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terbang kumbang main di taman cinta, warna-warni bungo-bungonyo. Sano sini adekku kenang, tak terperi kasih dan sayang. Laju perahu ke tujuh hulu, sekilas ku pandang gadis Palembang. Daku melaju membelah gelombang demi adik kakak nyebrang. Buah duku manis rasanya, buah duren jadi tempoyak. Aduh rindu dari kemarin, kakak datang jangan ditolak. Dari hilir ke seberang ulu, baru segelintir menanggung
ketanggo panjang, singgo kato adek tersayang. Ayayaya, 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 salam. Ayayaya, 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 salam. Laju perahu ke 7 hulu, sekilas ku pandang gadis Palembang. Daku melaju membelah gelombang, demi adik kakak nyebrang. Buah duku manis rasanya, buah duren jadi tempoyak. Ado rindu dari kemarin, kakak datang jangan ditolak. Dari ilir ke seberang ulu, baru segelintir menanggung rindu. Naik ketek ke tanggo panjang, singgo kato adek tersayang. Ayayaya, 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 salam.